Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita sampai dengan malam ini masih diberi nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengawali pengajian rutin PRM Muktisari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan surat Al-An'am ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qadha ajalan wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Shadaqallahul azim. Atau apa halal bihalal itu biasanya kegiatan ini dilakukan setelah Ramadan, setelah Idul Fitri. Saya belum menemukan antara halal bihalal setelah Idul Adha. Nggak ada, Pak. Setelah Idul Adha yang ada, Pak, penyembelihan hewan kurban. Nggak ada, nah halal bihalal. Nah, apa kemasannya? Kenapa? Begini, ada yang ilustrasikan dulu. Kenapa judul saya kok jadilah seperti kupu-kupu? Nah, ya. Karena orang, saya sampai ditanya oleh anak-anak saya itu, kata buat status, kok seperti kupu-kupu ya? Mungkin konotasinya jelek ya, tapi maksudnya metamorfosis itu, gitu kan ya. Jadi ada orang yang mengasumsikan di bulan Ramadan itu ibarat puasa ada dua binatang. Yang pertama ulat, yang kedua ular. Nah, ulat itu sebelum menjadi kupu-kupu dia harus masuk menjadi proses kepompong ya, kepompong. Kalau bahasa Jawa apa? Entung. Ya Pak Sari ini ngundang tuh ya, entung ya. Kok podo padahal aku gak podo, saya duluan. Pak Sari mana sih ya? Kraton ya meh podo cedek. Kok iso podo kabeh kalau entung di lor di kidul kok sering itu? Kok enggak ada di etan di kulon, enggak ada. Sama semua. Nah, ulat ini begitu masuk ke pompong, masuk puasa di kepompong itu, ya, masuk di situ. Begitu keluar, dia menjadi kupu-kupu. Ulat itu ada nggak yang lihat ulat itu gemes itu? Seneng aku ndelok ulat. Ada? Nggak ada. Gilo.
bukan gila, kilo. Kilo delok ulat itu kilo. Tapi begitu jadi kupu-kupu seneng nggak? Seneng orang itu lihat di taman, semua lihat kupu-kupu. Nggak ada orang nggak suka kupu-kupu. Artinya apa? Kalau orang puasanya benar, maka dia akan metamorfosis dari sesuatu yang sebelumnya Ramadan jelek, maka akan menjadi lebih baik di bulan setelah Ramadan. Itu orang yang puasanya, yang puasanya di Ramadan itu seperti kupu-kupu. Tapi kalau ulat kan dia melungsuri, ulat itu sudah ganti baju. Saat ganti baju juga dia. Tapi begitu ganti baju selesai, jadi apa ular itu? Dia tetap ular. Pakun dari waktu itu. Nah, orang yang puasa sebelum Ramadan, setelah Ramadan kok podo ae, berarti itu posone poso ulo. Oh, karena perubahan. Tidak ada perubahan sama sekali. Nah, yang diharap kita apa? Itu berubah tadi. Nah, ada jaminan. Ini, nah, itu gambaran. Manusia itu kan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, walaupun ustadz, walaupun profesor, semua itu mesti dosa. Ya. Kalau ada yang merasa saya tidak pernah dosa, angkat tangan Pak. Saya kasih hadiah. Enggak ada, semua punya dosa. Dosa itu ada dua kita, dosa kepada Allah sama dosa kepada manusia, antara manusia. Kalau dosa kepada Allah, Allah ngasih fasilitas, banyak fasilitas yang Allah berikan, tujuannya menghapus dosa. Sholat 5 waktu itu menghapus dosa. Sholat Jumat menghapus dosa. Termasuk Ramadan itu menghapus dosa. Ada hadis ya, yang hadis ini menarik hadis ini Pak. Jadi jaminan ternyata yang diampuni oleh Allah. Kalau menurut hadis ini hadis Rawahul Nasai ini Pak. Saya cari itu baru ketemu ya. Kata Rasulullah langsung ya, ini di pengantarnya Rasul mengatakan bahwa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Itu Allah yang wajibkan. Terus Rasul mensunnahkan sholatnya, yaitu sholat tarawehnya, itu mensunnahkan. Lalu ada paman somahu wa qomahu, ada dua dan ya. Paman somahu wa qomahu. Barang siapa yang puasanya, ya, kemudian komahu, koma itu kaitannya dengan sholat. Namanya koma itu kan sholat. Sholat tarawihnya, dan kata dan ini kan saya dan Pak Haji kan kode matematika ya Pak ya. Kata dan itu harus memenuhi dua-duanya, ya dua-duanya. Makanya harus poso sekaligus itu tarawih, sholat malam kan, soma itu koma tadi. Nah ini imanan wa ihtisaban. Syaratnya iman dan kemudian berharap pada Allah, bala kepada Allah. Maka kata hadis ini, kharaja min dunubihi, kharaja min dunubihi, maka akan keluar dosa-dosanya kayaumin waladatku ummu, sebagaimana hari saat dia dilahirkan ibunya. Luar biasa Pak. Hadis ini luar biasa. Berarti yang diampuni semua dosa apa? Hanya dosa kecil? Semua dosa ini. Saya setuju dengan Ustadz Hadi Dayat itu. Kata ma, ya, man soma ramadanan iman wa ihsan ghufira lahu ma taqaddama min. Ma itu menunjukkan semua. Dan ini ada hadis yang ke sana ternyata. Ada hadis yang mendukung. Jadi orang yang sudah akan keluar dosa-dosanya kayaumi waladatku ummuhu, maka seperti dia lahir hari saat dilahirkan ibunya. Sehingga nyambung ini dengan pernyataan, salah satu pernyataan hadis lagi, rogima anfu gitu ya. Rogima anfu. Maka celaka kata Rasulullah, rajulin dakhala alaihi Ramadan, seorang yang masuk bulan Ramadan Suman salaho, saya sering sampaikan. Suman salaho itu, insalaho itu perginya pelan-pelan, tidak langsung. Bulan Ramadan itu perginya pelan-pelan. Saat kita masuk tanggal 1 ya, selesai puasa, masuk tanggal 2, maka tanggal 1 meninggal.
Nggak langsung hilang itu enggak. Begitu masuk tanggal 3 yang meninggalkan tanggal 1, tanggal 2. Pelan-pelan meninggalnya. Nggak terasa. Begitu 1 bulan hilang sudah Ramadannya. Makanya dikatakan suman salah. Salah itu kayak ular yang melungsungi ganti kulit gitu ya. Itu kan pelan, langsung plus berarti enggak ya kayak kita lepas berarti enggak. Tapi kalau kan pelan-pelan. Nah, maka pakai bahasanya insyaallah. Qabla ayyu farolahu. Tapi setelah Ramadan itu meninggalkan, dia tidak diampuni dosa-dosanya. Berarti puasa sama sholat tarawihnya bagaimana itu? Tidak diterima. Karena nggak diterima, maka dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Orang seperti ini celaka. Ini kata ini nyambung Pak di sini. Yang satunya mengatakan orang yang selesai puasa sama tarawih itu dia akan keluar dosa-dosa seperti hari saat dia lakukan ibunya. Yang satunya dia akan menjadi orang celaka, rohimah. Nah ini. Nah, maka kemudian tuntunan berikutnya apa? Agar di antara kita selesai Ramadan itu ibadah kita diterima oleh Allah, maka begitu keluar selesai sholat Idul Fitri, tuntunannya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum, saling mendoakan semoga Allah menerima ibadah kita, ibadah kalian ibadah. Itu yang dituntunkan, disaling mendoakan. Ketemu berapa orang itu taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, saling mendoakan itu. Ya. Kadang kan ketemu nek riyo sebutin nggih. Enggak ada tuntunannya, bukan itu. Jadi lepas dari Ramadannya tadi itu. Tujuannya nanti taqabbalallahu minna itu biar apa? Puasa dan sholat tarawih kita diterima oleh Allah dan semua yang lain. Kalau itu diterima, akibatnya apa? Kita diampuni dosa-dosa kita. Maka akan muncul minal aidin wal faidin. Kadang anak-anak itu keliru, kok minal aidin wal faidin, maaf lahir dan batin. Apa artinya dari minal aidin wal faidin? Mohon maaf lahir batin, Pak. Wah, ini kelompok sesat gitu. Kali sebenarnya kan ja'alanallahu minal aidin wal faidin. Semoga Allah menjadikan kita orang yang kembali dan orang yang menang, kembali fitrah tadi itu. Kenapa kembali fitrah? Diampuni dosa kita. Itu cara memikir figura, apa cara berpikirnya tadi. Kombinasi itu. Karena maka ketemunya dia taqabbalallahu minna wa minkum. Tadi saling mendoakan. Nah, sekarang bagaimana dosa dengan sesama manusia? Gak bisa selesai di situ kalau manusia. Sesama manusia itu dosanya harus saling memaafkan, saling dimaafkan. Kenapa pertanyaannya kok orang itu bisa berbuat dosa? Nah, dosa itu kan bisa disengaja, bisa tidak sengaja. Karena kadang kita salah tafsir. Disalah kita mengomentari sesuatu bukan apa? Karena kemampuan indera kita. Contoh ya, saya contoh. Saya kapan hari ini, saya kan punya sakit pengapuran Pak. Ini sering ketemu Pak Sari ini. Sering nyambangi Pak Sari ya. Di rumah sakit umum itu. Saya di dokter ortopedi, di spesialis ortopedi. Pengapuran, jadi sering periksa. Nah, begitu rujukan habis, saya harus perpanjang. Di dokter spesialis saya dijatah, Pak tanggal 17 nanti periksanya kembalinya, ya udah. Nah, terus saya ke puskesmas memperpanjang rujukan. Saat memperpanjang rujukan, saya ditanya kapan periksa lagi Pak? Tanggal 17. Kata dokter puskesmas, gak boleh Pak, kelamaan. Nanti ini tidak berlaku lagi nanti kalau kelamaan. Ternyata ada kayak gitunya. Oh ya kayak gitu. Ini Bapak harus tanggal 15 sudah harus periksa. Oh, tanggal 15 ya. Bingung kan? Di sana dijawab 17, oleh puskesmas suruh tanggal 15. Ya terpaksa saya ke sana tanggal 15, datang saya ke sana. Saya cerita kejadiannya begini. Ya opo ya Mas, aku harus tanggal 17. Pak, nah, terus sama bagian admin, Pak tanggal 17 saja Pak, ini sudah tak kasih nomor urutan 1. Di sebelahnya ada orang perempuan Pak, baru datang duduk. Nah, saya ini ngomong, Pak nanti tanggal 17 Pak. Nah gitu, mungkin dengarnya tanggal 17. Komentar si perempuan ini, Pak tanggal 17 itu hari Kamis Pak, bukan sekarang.
Oh nggih, gitu. Nah ini kan komentar nggak ada masalahnya kan itu ya. Gitu. Kan ada komentar. Padahal saya ke sana itu untuk mengkompromikan. Saya oleh puskesmas suruh tanggal 15, di jadwalnya tanggal 17. Oleh orang yang berbuat dikira aku nggak ngerti tanggal 17 di Kemis itu. Maka diomong Pak tanggal 17 hari Kemis Pak. Nah itu salah mengomentari sesuatu yang tidak tahu duduk permasalahannya. Saya juga pernah lihat di TikTok itu Pak, ada seorang dosen. Nah, dosen kayak Prof Nani kan sesuatu yang menarik kan jadi perhatian. Dosen itu mengantarkan anaknya. Itu lihat seorang guru perempuan itu begitu keluar dari mobil itu dibukakan pintu oleh suaminya. Jadi menarik gitu. Terus diamati oleh ini, ya, oleh si dosennya ini. Ya. Bapak pernah kayak gitu? Istrinya mau keluar dibukakan pintu? Aku belas gak tahu ya. Metu dewi. Ayo dibuka itu. Terus diamati. Terus dan itu istiqomah. Nah, saat itu ditanyakan, Ibu, wah ini saya tanya, Ibu ini kelihatannya luar biasa ini, kata si dosen itu. Ibu ini nikah sudah berapa lama? 20 tahun. Terus Bapak membukakan pintu itu sudah berapa lama? 2 tahun. Wah, ini pasti ada kejadian menarik. Selama 20 tahun, kok baru 2 tahun dia buka pintu ya? Kan ada kejadian menarik, kejadian yang bisa merubah orang kan? Di tetangga saya itu kan ada gini Pak. Ada sebelah rumah itu ya. Itu awalnya tidak pernah ke masjid. Terus sakit parah loh. Kayak stres tuh sakitnya. Begitu sembuh, padang ke masjid sekarang. Nanti kejadian sakitnya dia sampai setelah tidak sembuh itu membuat dia berubah 180 derajat dari nggak pernah ke masjid, terus jamaah ke masjid, wajib ke masjid. Terus yang kedua, tetangga juga ada. Jarang ke masjid juga. Dia punya anak 2. Yang pertama laki, yang kedua perempuan. Yang laki tidak kuliah. Ini sakit meninggal. Ditinggal perempuan satu-satunya. Setelah meninggal anak yang pertama itu, dia kemudian menjadi aktif sholat jamaah di masjid. Ya, berarti meninggalnya anaknya yang pertama itu membuat perubahan 180 derajat, dia menjadi aktif jamaah. Ada lagi saya dengar dari teman ya, dia punya saudara di Bali, dia pelatih selancar. Apa itu ya? Melatih selancar itu ya. Kemudian saat uangnya banyak itu gak mau sholat Pak. Itu udah lupa. Terus Allah buat gendak stroke. Coba pelatih selancar stroke, kok iso? Katut dia malah kayak dia pelatih. Begitu stroke, istrinya ninggalkan dia. Anaknya ikut istrinya, dia pulang ke Jember. Saat stroke itu, justru dia rajin nggak mau sholat, ke masjid, melaku, bawa kursi, tahu tengah yang mendek, lunggu, wadan, ya, terus aktif menjadi apa? Di sholat jamaah. Nah, yang belum aktif tinggal pilih mau yang mana? Mau yang sakit sampai stres, ditinggal mati anaknya, atau stroke baru mau aktif sholat jamaah? Pilih Pak. Ya, ini terus tanya si dosen ini, loh Bu, kok baru 2 tahun? Ada apa? Cerita si istri. Iya Pak, sejak 2 tahun yang lalu mobilnya rusak, nggak bisa dibuka dari dalam. Bisa bukanya dari luar gitu ya. Ini serius itu, betul ini. Bapak dengarkan serius, dari tiba-tiba guyonan. Nah, apa? Ternyata pandangan kita itu terbatas. Melihat itu belum tentu kadang itu mesra. Tiba bukan karena itu. Ya, sengsara membawa berkah itu. Rusak tapi bawa berkah. Sama saya punya teman waktu pengangkatan itu. Waktu tes di Surabaya, turun dari bis itu sama yang laki itu di pondok itu. Mudul. Saya pun kok nemenin kok cek mesranya teman-teman. Udah, mari itu tidak kena ya. Setelah itu ngena di mana Pak? Cerita, saya tanya orang ini sampai di sini, kok cek mesrane so, mudun tuh kok bis kok sampai dicekeli be bojone. Iya Pak, aku tas lahir no waktu itu Pak. Nggak ngerti apa itu lah. Jadi pandangan kita itu terbatas
tidak tahu. Nah, inilah yang kemudian kalau kita tidak tahu sebenarnya, tidak tabayun, terus komentar, menjadi sakit hati, menyakiti orang lain. Nah, ini ketepatan kita. Nah, kemudian bagaimana kalau orang itu didolimi? Di ajaran Islam itu ada, ini di surah Asy-Syu'ara ya, yang 40. Wa jazaa'u sayyi'atun misluha. Itu balasan kita. Jadi kalau kita disakiti seorang, balasannya setimpal. Tidak ada, nggak boleh lebih. Ya. Kalau silang misalnya, saya nyelentik Pak Edi, Pak Edi sentik. Kalau mau balas saya, ya nyelentik. Nyelentik aku menjadi, ya menjadi bisa. Nek Pak Edi nyelentik juga gatok, dolim gitu. Melebihi gitu. Double. Maka harus sebanding kita balasnya itu. Ya. Atau apa? Memaafkan. Nah, itu konsep kita. Konsep kita. Jadi membalas sebanding atau memaafkan. Apakah Rasul pernah? Pernah Rasulullah SAW. Jadi pada saat Rasul belum hijrah, ada yang namanya Ubay bin Khalaf. Dia ngomong kepada Rasul, Muhammad, saya punya kuda. Sekarang saya pelihara dengan baik kuda. Nanti saat peperangan, saya akan cari kamu dan aku akan bunuh. Sampai gitu, Ubay bin Khalaf itu. Apa kata Rasulullah? Muhammad, saya akan membunuhmu. Kata Rasulullah. Nah, dalam satu peperangan, kalau nggak salah perang Badar. Ini ngejar, begitu lihat Nabi Muhammad ngejar nih Ubay bin Khalaf. Sahabat yang berada di sekitarnya mau nombak, tidak boleh sama lo, jangan, biarkan dia di sini. Begitu dia mau dekat, Rasul ngambil tombaknya sahabatnya, dilempar kepada Ubay bin Khalaf. Begitu dilempar, keserempet. Tidak sampai masuk, keserempet, luka, dia jatuh dari kuda, lari. Lari kamu sambil berteriak, Muhammad membunuhku, Muhammad membunuhku. Gitu. Abu Sufyan waktu, kamu ini mau coba tergoris kok Muhammad membunuhmu. Gitu. Dia bilang, Muhammad waktu di Mekah sudah janji bahwa dia akan membunuhku. Kalau Muhammad sudah bilang mau bunuhku, saya diludahi saja saya akan mati. Jadi orang Arab, orang Quraisy itu percaya. Kalau Nabi Muhammad ngomong begini, ini ketakutan benar pada Nabi Muhammad itu. Ya, ternyata apa? Benar. Tidak seberapa lama Ubay bin Khalaf itu adalah meninggal. Kenapa? Karena dia mau bunuh, dibalas juga mau dibunuh oleh Rasulullah. Boleh balasnya kayak begitu. Nah, yang kedua, Rasul juga memaafkan. Kalau saya baca hadis itu, yang meracuni Rasulullah, perempuan yang meracuni Rasulullah itu dimaafkan oleh Rasulullah, dimaafkan. Jadi kalau saya baca di hadisnya, ada hadisnya di siapa? Ada di sini. Ini hadis rawahul Muslim Pak, rawahul Muslim ini hadisnya. Jadi begitu dihadapkan, dia tanya, kenapa kamu kok meracuni? Aku ingin membunuh. Kata perempuan dari Yahudi tadi. Kata Rasulullah, kamu tidak akan kemampuan, tidak akan diberi oleh Allah punya kemampuan untuk membunuh. Terus para sahabat, ya Pak Rasul, aku bunuh, jangan. Jadi ini kemudian tidak dibunuh, diampuni. Nah, ini Rasulullah tidak memilih membalas yang setimpal, tapi justru memaafkan. Nah, ini kita juga seperti itu. Mari kita contoh. Jadi kalau ada orang yang mendolimi kita, maksimal kita membalasnya harus setimpal dengan yang dilakukan. Kalau tidak, lebih mulia adalah memaafkan. Karena orang memaafkan itu, kata Rasulullah SAW ini dalam satu hadis, wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan. Ya. Tidaklah ya menambah bagi Allah seorang hamba yang afwin, memaafkan, itu adalah kemuliaan. Semakin banyak kita memaafkan orang, maka semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah kan muliakan, kan sering memaafkan. Cobalah kalau baca tarikh, itu banyak dimaafkan oleh Rasulullah. Justru di situ Rasulullah makin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin ya, dia memaafkan. Nah, kemudian berikutnya, kalau sudah bersalah, satu sisi dalam ajaran Islam, orang yang didolim tadi memaafkan. Karena orang memaafkan itu menjadi ciri orang mutakin. Orang yang berpuasa itu mutakin itu. Salah satu cirinya kan alladzina yunfiquna fis-sarra wal dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, memaafkan ya.
Beda gofaro dengan afwan, itu beda. Kalau gofaro itu menutupi, masih ada barangnya, bisa dibuka, itu gofaro. Tapi kalau afwan itu menghapus, hilang sudah tidak berbekas sudah. Makanya kita diperintah untuk memaafkan itu, yang afwan itu, bi'afin. Jadi menghapus. Nah, orang kalau sudah saling pernah terjadi saling beda pendapat atau saling pernah tanpa disengaja menyakiti, itu kalau sudah lepas dari hati, itu ketemunya mesti sumringah, nggak ada beban. Tapi kalau masih ada beban, berarti masih belum bisa melepaskan di dalam diri kita. Nah, ya, di satu sisi kita mulia saat kita memberi maaf, tapi bagi orang yang melakukan sebuah kejahatan atau kedoliman, dia suruh minta maaf. Itu ajaran Islam luar biasa, suruh minta maaf. Karena kalau nggak minta maaf, diselesai di dunia ini, nanti di akhirat akan dituntut. Kita sering dengar itu hadis muflis itu ya, orang yang bangkrut, muflis, bukan muflis. Kalau tetangga saya namanya muflis, bukan muflis. Kalau muflis itu bangkrut, kalau muflis itu ikhlas. Makanya anaknya jangan dinamai Ahmad Muflis, Ahmad yang bangkrut. Saya punya teman SMP namanya Musyrika. Ini wong yang buka ngerti wong tuane. Musyrika namanya. Dipanggil Ika, Mbak Ika. Jadi kok musyrika gitu ya. Pinginnya Arab tapi ada satu kisah. Ini menjadi pelajaran bagi kita agar apapun kedudukan kita, kalau kita itu punya salah, kita minta maaf. Karena itu untuk menyelesaikan kita saat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di Surabaya Pos, itu masih ada Surabaya Pos ya. Itu pernah terjadi ramai. Kisahnya begini. Seorang bupati itu telepon ke wakil bupati, kantor bupati. Kalau dulu itu yang jaga itu kan hansip, yang jaga. Sambil, wah ini lantak lahir istilahnya. Tadi banyak kerumunya. Hansip ya, yang jaga hansip. Begitu ditelepon, kalau sekarang kan Satpol PP, ditelepon oleh bupatinya. Nah, dia telepon, terus ditanya oleh hansipnya itu, siapa? Biasanya telepon kan bukan bupati langsung, biasanya ada asisten yang telepon. Dia yang telepon langsung bupati. Siapa? Bupati katanya. Terus dikomentari oleh si hansipnya ini, bupati ketoprak. Bupati Sumba dianggap bupati ketoprak. Marah bupatinya itu, ya. Marah. Jadi bupati itu habis lombatnya itu. Saya kapan hari yang ketua milad itu ya, Pak pelaksana milad kan ketemu sama Jenny. Itu nggak salah sekitar 40 miliaran itu. Habisnya itu nggak jadi loh. Kalau yang tahun lalu itu katanya 60 miliar jadi itu. Itu nggak jadi 40 miliar. Gajiku Pak Haji nggak kira cukup itu. Kalau sampai 40 miliar. Dikumpul loh yuk. Tapi itu nggak jadi ya. Ya Allah. Nah, begitu marah panggil besoknya si Haji itu, kemudian diapakan? Setelah dipanggil, ditempelin, ditendang juga. Ya. Terus suruh jalan jongkok, suruh nyembah, suruh minta maaf. Nah, dia lakukan kan dipaksa seperti itu. Begitu pulang, setelah pulang, dia marah di si Haji itu karena diperlakukan tidak manusia. Kemudian apa? Dia melaporkan perlakuan bupati itu kepada polisi. Wah, dia diperlakukan seperti itu. Maka gempar di situ, Pak. Di kota itu gempar. Ada yang memihak kepada bupatinya, ada yang memihak kepada hansipnya. Kata yang memihak bupatinya, ya sudahlah, itu kan kesalahan. Mengatakan bupati ketoprak. Atau yang kata yang hansipnya, ya masa manusia diperlakukan seperti itu, suruh nyembah, suruh kayak gitu. Terjadi gitu. Terus apa kata bupati? Udah ngomong, saya akan minta maaf. Silakan datang ke pendopo. Tidak mau wajibnya, wajibnya juga. Suruh datang ke pendopo, dia bupati minta tidak mau. Tapi dia ngomong, kalau bupati datang ke rumah saya akan memaafkan. Oh, dia jual mahal, gak ono. Hansip yang wani kaya ngono gitu. Itu sampai berani kayak gitu. Dan alhamdulillah si bupati ini ngerti agama. Dia datangi rumahnya hansip, di rumah yang gang sempit dia datang ke sana minta maaf, rangkul-rangkulan bersama. Jadi itu kejadian nyata itu, di seorang hansip dengan seorang bupati.
Tapi karena orang-orang ngerti agama, satu sisi dia memberi maaf, satu sisi walaupun dia kedudukannya sebagai bupati, dia tetap meminta maaf. Karena apa? Nanti di akhiratnya dia akan menjadi. Nah, ini tujuannya. Nah, terakhir, acara saling maaf-maafan itu tujuannya apa? Agar kita nanti akan muncul rasa saling mencintai. Ya, puncak saling mencintai antar mukmin itu kalau memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya sendiri, kan itu, Pak? Ya, keimanan sempurna itu kalau memperlakukan orang lain selayaknya dia memperlakukan dirinya sendiri. Di orang lain itu ada dirinya, itu baru dia sempurna, saudara. Itu yang top. Saya dapat pelajaran begini. Ini pelajaran loh. Jadi kalau kita punya masalah terus direnungkan, itu menarik untuk dipelajari. Oh, ini maunya Allah. Nah, saya kan pengawas koperasi Kemenak, Kabupaten Jember itu. Ada 3 orang pengawasnya. Pada saat itu mau rapatnya di Taman Salero, itu rencana kita di Taman Salero stasiun itu. Nah, terus satu ternyata nggak bisa. Dia bilang, Ustaz saya nggak bisa. Oh ya wis, neng gagal lain. Nah itu, karena sudah siang, rapatnya kan maunya siang. Karena siang saya lapar, saya beli nasi itu ada kesukaan saya. Karena mau dimakan sendiri ya beli ini gitu ya, langsung tak bungkus. Setelah beli itu, di bel satu pengawas satunya sudah nyampe di Taman Salero. Ustaz, saya tunggu. Di mana men? Di Taman Salero. Waduh, si Sitok jaluk gagal, Sitok wis teko Taman Salero. Jadi saya, yus, rapat berdua saja. Jadi saya datang ke Taman Salero, makan di sana. Nah, ada. Setelah makan, jadi belian saya tadi itu terus ke Kemenak. Nah, ke Kemenak ada satpam. Begitu ada satpam, saya udah makan. Nasi ini tak berikan satpamnya. Kamu senang satpamnya? Pertanyaannya, seandainya niat saya mau belikan satpam, kira-kira apa tak belikan kayak gitu? Coba, Pak. Kira-kira beli kayak gitu enggak? Nah, itu pelajaran dari Allah. Ya, ini loh. Kalau mau perlakuan orang lain itu sama kayak kita sendiri. Itu pelajaran. Kita kadang toko itu ngerti, Pak. Saya mau cari beli rokok gitu untuk tukang. Saya cari 76. Tukang kok 76, Pak? Topas saya, Pak. Tukang itu topas ya. Jadi walaupun saya nggak rokok gitu. Jadi orang itu punya nilai dah. Oh, dia itu kayak saya ini lah. Ini Islam tidak seperti itu. Islam itu memperlakukan saudaranya adalah layaknya sebagaimana dirinya sendiri. Kesempurnaan kita saat kita memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya sendiri. Terakhir saya tutup, ada satu hadis, kalau Allah itu menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka yufaqihu fiddin, orang itu akan dipahamkan agamanya. Ya. Oleh karena itu, jadikanlah kegiatan ranting itu sebagai media untuk mencari ilmu. Karena untuk paham agama dari mana? Ya nuntut ilmu. Kalau nggak nuntut ilmu ya nggak bisa. Maka orang itu yang kalau sering menuntut ilmu, maka dia otomatis akan paham agama, mudah mendatangi ilmu. Maka kegiatan ranting jadikan agenda. Ini agenda saya untuk menuntut ilmu sebagai tanda bahwa kita orang baik, yaitu orang baik yang dipahamkan agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena sudah hampir jam 9. Nasrullah fatul gharib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak kelihatan sudah terima. Pertanyaannya begini, Pak. Apakah dari niat yang ada juga bisa menghapuskan daripada dosa kita yang membenci dia? Dosa kita kepada? Iya, kan kita dosa juga terlalu benci. Ya, terima kasih, Pak. Ya, iya. Jadi gitu. Action,